suluk, patet songo. Patet artinya putus, songo adalah babakan nawa songo itu. Sang soyo dalu hararas, itulah dalilnya Lailatul Qadar. Agama itu sebenarnya apa toh? Agama itu ageman itu pegangan itu sebenarnya untuk pegangan hidup ini. Jadi agama itu bukan perilaku budaya, tapi agama itu bisa merasakan di dalam hidupnya dan bisa mengerjakan sesuai dengan rasanya, itulah agama. Karena agama mungkin ya entah itu betul atau enggak, itu kan mengadopsi dari bahasa egama kalau bahasa Yahudi ya, ugama kalau bahasa dari bahasa ya pokoknya dari agama, pemahaman agama sebelum Islam ya, di situ ada ugama, egama, lalu agama. Kalau agama itu biasanya itu untuk orang Jawa atau orang Nusantara, karena ugama, egama, dan agama itu adalah mengadopsi dan belajar dari perilaku senggama. Itu loh. Nah, kalau ditanyakan kok ngambil dari senggama, kalau pengen tahu ke sini tak dudono, tak jelasno. Gitu. Karena walaupun senggama itu nggak sembarangan loh. Bukan karena nafsu dan nafsu lalu kita melaksanakan senggama, bukan loh sebenarnya. Karena di dalam senggama itulah kesucian yang sangat suci, kesakralan yang sangat sakral sebenarnya, sampai orang itu berani melakukan, maka disitulah menjadi pedoman atau pegangan hidup. Makanya di dalam hidup ini yang penuh aturan, ya kalau mengaku agama Islam itu cukup ditulis di KTP sah, tapi tentang senggama melibatkan agama dan melibatkan negara, itulah kesucian dari agama itu sendiri. Terus ini Pak Darno, ini kan sudah banyak diyakini oleh orang banyak Pak, terkait 10 hari di akhir bulan Ramadan itu kan ada yang namanya malam Lailatul Qadar, dan itu katanya itu kan terjadinya ketika di hari-hari ganjil 10 hari akhir bulan Ramadan Pak ya. Padahal Cak Nun itu pernah ngomong bahwa sebetulnya malam Lailatul Qadar itu di malam dimana turunnya Al-Quran. Jadi jika ada orang yang menanti di bulan Ramadan 10 hari di akhir bulan Ramadan, itu orang yang keliru. Nah, saya pengen tahu Pak dari Pak Darno, betulnya malam Lailatul Qadar kalau menurut pemahaman Jawa sendiri itu kayak apa Pak? Lailatul Qadar itu kan bahasa Timur Tengah toh, betul, bahasa Arab yang artinya malam kebaikan atau malam keberuntungan. Nah, malam keberuntungan itu identik dengan tanda alam yaitu bulan. Maka di situ barang siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar sama dengan mendapatkan manfaat atau kebaikan 1000 bulan. Nah, apakah Lailatul Qadar itu turunnya di hari Towang atau hari ganjil? Di akhir bulan Ramadan. Di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya salah. Nah, kalau hanya pada 10 terakhir di bulan Ramadan, apakah malam-malam yang lainnya itu juga nggak ada kebaikan? Kenapa yang dimasukkan cuma 1 bulan? Kenapa kalau hanya di 10 terakhir di bulan Ramadan, kok dia hidup juga nggak memilih di bulan Ramadan aja? Sama dengan kita mensucikan bulan suci Ramadan. Lah bulan yang lain berarti bulan kotor. Nah, itulah pemahaman sebenarnya yang tidak pas. Pemahaman yang keliru Pak ya itu Pak ya. Makanya kalau orang Jawa itu nggak perlu dalil. Dalilnya orang Jawa itu dengan tembang.
yang dinamakan suluk. Pathet songo. Pathet artinya putus, songo adalah babakan nawa songo itu. Nah, yang sangsaya dalu hararas itulah dalilnya Lailatul Qadar. Abyor kang lintang kumedhap. Makanya Lailatul Qadar itu tandanya di saat langit itu terang benderang dan bintang-bintang itu muncul semua tanpa ada awan. Itulah yang dinamakan sangsaya dalu hararas abyor kang lintang kumedhap. Tes sunyo wengi artinya di tengah malam, di tengah keheningan alam yang penuh dengan bintang dan langit tidak ada awan dan angin sepoi-poi. Lumrang gandaning puspita. Kalau hati kita terbuka dan pemikiran kita itu berkesadaran tinggi, alam inilah pengejauhan Tuhan itu dengan indahnya, dengan harumnya, dengan segala-galanya, dengan keakbarannya, dengan kebesarannya. Maka lumrang gandaning puspita, kembalinya lalu nikmat yang mana lagi yang kita ingkari atau yang kita nikmat mana yang kamu dustakan? Maka belajar kalau siang hari karena ada panas dan lain sebagainya, mungkin sulit hati ini untuk membuka perasaan kita dan untuk mendapatkan kesadaran yang sangat tinggi. Tapi kalau malam hari, apalagi orang sudah pada tidur, di situ tidak ada suara apa-apa kecuali suara binatang jangkrik atau belalang. Dengan indahnya dia mengepakkan sayapnya sehingga mengeluarkan suara yang begitu mendayu-dayu. Setelah begitu, biasanya kalau di malam hari kita mau keluar dari dalam rumah dan langsung berdiri di alam langsung, melihat dengan keindahan alam dan dengan ciptaannya yang berupa hewan dan lain sebagainya, dengan kepaan sayap sehingga mengeluarkan bunyi-bunyian yang luar biasa. Artinya hewan saja zikir pada alam ini, apalagi kita manusia, mosok kok enak-enakan tidur. Nah, maka disarankanlah kalau orang Jawa di saat tengah malam, tes sunyo wengi, keluarlah di dalam alam ini dan lihatlah cakrawala ini dengan bintangnya, dengan langitnya, kalau ada bulan dengan indahnya bulan. Maka di situ dinamakan malam kemuliaan. Dan malam kemuliaan walaupun sehari kita di luar dan hati kita bisa memikir dengan jernih dan pemikiran kita dengan kesadaran yang sangat tinggi, maka selamanya kita akan mendapatkan itu. Bahkan hitungannya 1000 bulan. Nah sekarang kalau dihitung 1000 bulan itu kira-kira berapa tahun? Kan kurang lebih sekitar 90 berapa tahun gitu. Iya Pak. Ya, karena 10 bulan artinya setahun kurang 2 bulan. Kurang 2 bulan. Nah ini yang dibicarakan 1000. Apakah nyawa orang pada saat ini kira-kira nyampe 1000 bulan? Tidak sampai Pak. Nah dengan kesadaran tinggi dan kita menyadari bahwa alam begitu indahnya dengan ciptaan Tuhan yang menjadi tajali dengan pengejauhannya, wantahannya, dengan kesadaran yang sangat tinggi bahwa kita itu kecil dibanding alam, maka kita tidak pantas kalau kita di dunia itu melakukan adigang, adigung, adiguna, lalu sopo siro, sopo ingsun, terus nebah dodo, sayalah orang pinter, sayalah orang sakti, sayalah orang ahli spirit, sayalah orang ahli melek, dan lain sebagainya. Kalau cuma ahli buat apa? Itu loh. Maka dengan melakukan spirit, melakukan melek dan lain sebagainya, itu sebenarnya hanya membuka mata hati kita dengan pemikiran kita yang sangat jernih. Maka disitulah kita itu akan mendapatkan sekti sing tanpa aji, sugih sing tanpa bolo, sugih sing tanpa bondo, ngluruk sing tanpa bolo. Dan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar atau 1000 bulan kemuliaan itu biasanya ibarat pari, ibarat padi. Semakin dia berilmu, semakin dia merunduk,
Tapi orang yang tidak mendapatkan itu semua dan tidak sadar bahwa dia itu sebenarnya lebih kecil daripada alam ini, maka setiap dia melakukan ritual, dia melakukan apapun, semakin tua semakin dangar. Makanya kelihatannya banyak orang pintar tapi bodoh, banyak orang sekti tapi kenyataannya nol. Betul. Sebelum dipegang oleh polisi, kowar-kowar, tidak mempan dibacok, tidak mempan di pistol, begitu dikasih gelang monel oleh polisi, baru sadar bahwa saya itu sebenarnya tidak orang sakti. Saya tidak orang berilmu. Nah, sama dengan yang telepon sama Allah. Seandainya ini nggak ada yang protes, ya mungkin dia malah menjadi-jadi sombongnya. Tapi begitu banyak yang protes, dia mengklarifikasi. Itu adalah perumpamaan. Aku di dalam nomornya Pak. Nah, itulah buktinya bahwa sebenarnya manusia itu hanya mengikuti akalnya. Nah, akal yang benar gak apa-apa. Ini akal-akal pembodohan pada dirinya masing-masing, bukan pembodohan orang lain. Orang banyak yang dibodohi oleh akalnya, banyak yang dibodohi oleh otaknya, sehingga sampai hukum-hukum Allah dia berani menyampaikan. Padahal Allah sendiri tidak pernah menyampaikan hukumnya. Itu loh. Orang yang mengataskan namakan Allah, hukumnya begini, Allah itu meminta begini. Itu sebenarnya kan saking bodohnya, saking koplake uteke dhewe to. Gitu loh.